Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Fitri, kelas 1C, jurusan PGSD dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran klasik dalam pendidikan. Apa sih aliran pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI? Aliran diartikan sebagai haluan pendapat dan paham. Aliran pendidikan dapat diartikan sebagai suatu pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharan dalam bidang pendidikan. Aliran klasik, pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Selanjutnya, ada berapa sih aliran klasik itu? Yaitu aliran klasik ada 4, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Selanjutnya, satu aliran empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke, filsuf Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Teorinya dikenal dengan tabulasi rasa atau meja lilin yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Faktor bawaan dari orang tua atau faktor keturunan tidak dipentingkan. Pengalaman diperoleh anak melalui dengan hubungan dengan lingkungan sosial, alam, dan budaya. Pengaruh empiris yang diperoleh dari lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Menurut aliran ini, pendidik sebagai faktor luar memegang peranan sangat penting. Sebab pendidik yang menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya, pandangan-pandangan dalam empiris. A. Pandangan yang menekankan peran pengamatan dan imitasi. B. Pandangan yang menekankan peranan dari dampak ataupun balikan dari sesuatu perilaku. C. Pandangan yang menekankan peranan stimulus atau rangsangan terhadap pelaku. Selanjutnya, contoh aliran empirisme. Ketika dua anak kembar sejak lahir dipisahkan dan dibesarkan di lingkungan yang berbeda, satu dari mereka dididik oleh lingkungan yang keras dan toksik, cenderung emosional dan berpengaruh pada pola pikir anak. Yang satu dibesarkan di lingkungan yang tahu nilai dan norma dan tahu tata krama. Tingkah laku atau perkembangan diri mereka tergantung dengan lingkungan yang sering mereka jumpai. Selanjutnya, 2. Aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filsuf Jerman yang berpendapat bahwa aliran pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperoleh oleh sejak anak itu dilahirkan. Anak melahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun sekelilingnya. Dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Faktor lingkungan dan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Selanjutnya, tujuan dari aliran nativisme. 1. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. 3. Mendorong manusia dalam menentukan pilihan. 4. Mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. 5. Mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Selanjutnya, 3. Aliran naturalisme. Naturalisme yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia itu adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta atau Tuhan. Tapi akhirnya rusak sewaktu berada di tangan manusia. Oleh karena itu, Jean-Jacques Rousseau menciptakan konsep pendidikan alam. Artinya, anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia jangan banyak mencampurinya. Selanjutnya, aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik kepada alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu. Selanjutnya, naturalisme memiliki 3 prinsip.
tentang proses pembelajaran. Satu, anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri, kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan pengalaman di dalam dirinya secara alami. Dua, pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator, menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik, serta memberikan tanggung jawab belajar pada diri anak didik sendiri. Program pendidikan sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pola belajar anak didik. Anak didik diberi kesempatan menciptakan lingkungan belajarnya sendiri. Selanjutnya, 4. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun bawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawa maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat bakat yang diperlukan dalam mengembangkan bakat tersebut. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata karena juga hasil konvergensi. Selanjutnya, pendidikan menurut konvergensi. A. Pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. B. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dalam mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. C. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Selanjutnya, contoh aliran konvergensi. Anak dalam tahun pertama belajar mengoceh, baru kemudian bercakap-cakap. Dorongan dan bakat itu telah ada. Dia meniru suara-suara dari ibunya dan orang-orang sekelilingnya. Ia meniru dan mendengarkan dari kata-kata yang diucapkan kepadanya. Bakat dan dorongan itu tidak akan berkembang jika tidak ada bantuan dari luar yang merangsangnya. Dengan demikian, jika tidak ada bantuan suara-suara dari luar atau kata-kata yang didengar, tidak mungkin anak tersebut bisa bercakap-cakap. Sekian dari saya, Zara Safitri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.